Saya berpantun dulu nih. Lagi belum, lagi tak pikir nih. Makan soto pakai babat, wadahnya mangkok cantik, sakumu memang hebat, bisa bikin kajian politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Prof. Muhammad Khizzi yang sudah menyampaikan materi yang sedikit banyak juga memukul-mukul saya. Pak harus dipukul Pak, anggota DPR harus dipukuli ya, dengan kata-kata, jangan fisik. Kalau enggak pasti akan belok, Saya 2 periode sudah sangat paham ya, perilaku kemudian cara pikir itu sudah sangat paham. Kalau disuruh milih Pak, kalau tadi Mas Mbak nih, saya kalau mau manggil masa kayak tambahan gitu. Ya, Pak Bu, Mas Mbak, bahasanya saku mungkin. Kalau disuruh milih, saya milih duduk di situ mendengarkan beliau, biar dapat nasihat. Dan harusnya materi disampaikan sebelum anggota dewan, kepala daerah itu dilantik. Sebelum mereka dilantik itu salah satu materi di Lemhanas harusnya seperti ini. Jadi biar cara pikirnya itu lurus gitu. Biar medina itu karena Gusti Allah. Kabarnya ada ulama yang mengatakan gini, pangkal setiap dosa itu sebenarnya syirik. Karena orang yang melakukan kejahatan itu tidak takut kepada Allah, itu kan berarti syirik. Tidak korupsi karena ada KPK, berarti kan takutnya kepada KPK. Kalau KPK bubar, korupsi lagi. Nanti maka pangkal setiap dosa itu sebenarnya syirik gitu ya. Kenapa tauhid itu menjadi penting? Karena iman itu menjadi penting ya. Allah itu khabirum bima ta'malun, itu kan harus melekat terus gitu. Melekat terus bukan hanya ketika berpuasa. Kenapa Allah syariatkan puasa? Diatanya supaya perasaan diawasi itu selalu tumbuh, selalu ada. Nah yang terjadi Ramadan itu 1 bulan, tapi yang enggak Ramadan itu 11 bulan. Jadi kalau tadi Profesor mengatakan lingkaran setan itu, oh jojo aku bagian itu. Saya bagian dari lingkaran setan itu gitu. Karena memperbaiki sistem itu tidak sederhana gitu. Nah kalau kita bicara karena Saku Milu mengangkat tema mumpung Agustus tadi gitu, saya mau sejenak baca puisinya Pak Taufik Ismail ya, yang barangkali ini harusnya menjadi renungan kita bersama ya. Mungkin tidak semuanya ya, tapi ada lari-lari yang menarik ya. Jangan teriak merdeka, malu kita. Negeri ini masih dicekik ribuan triliun hutang berbunga haram. Jika negeri ini telah mampu melunasi hutang itu, silahkan teriak merdeka. Jika belum mampu, lebih baik diam dan berpikir, malu kita. Banyak negeri yang hanya jadi babu di negeri orang, mereka sering disiksa dan dianiaya. Jika negeri ini belum mampu memulangkan mereka, memberi pekerjaan yang layak dan mensejahterakan, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir, malu kita. Kemiskinan, pengangguran semakin meluas, terasa berat untuk hidup layak. Bahkan harga terus merangkak naik, ditambah pajak yang kian mencekik. Jika masih meluas kemiskinan, jangan teriak merdeka, malu kita. Ini beberapa lari ya dari puisinya Pak Taufik Ismail yang ya ini realita ya. Realita yang hari ini sedang kita hadapi ya, di tengah gegap gempita 81 tahun istana merayakannya ya. Istana membuat upacara yang tidak murah. Balai Kota juga. Kemarin saya usul ke Pak Wali, Pak Bo, kita tamu undangan itu ikut PP di sana. Tradisi masyarakat Jawa itu kan PP ya. Kenapa mau kita di sini keyupan yang
pesertanya harus kepanasan gitu ya. Nah beberapa daerah, saya salut di beberapa kepala daerah mengakomodir, meskipun awalnya itu usulan dari medsos ya, tapi itu kekuatan medsos ya, kekuatan medsos yang tidak bisa kita pungkiri ya. Hari ini bisa merubah beberapa daerah itu membuat kebijakan yang berbeda. Tamu undangan nggak pakai tenda, saya kemarin masih pakai tenda sambil roto isin-isin itu. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan diampuni ya. Nah, baik rahmat Allah, kalau kita bicara tentang 81 Indonesia Merdeka, sudah sampai mana gitu? Nah, kemerdekaan ini sebenarnya kan peristiwa diproklamirkan kemudian bukan titik akhir dari perjuangan. Saya ingat satu kalimat dari Ustaz Salim Afilah ya, yang menunjukkan sebenarnya ada motivasi positif ya. Kita harus mengganti kalimat kita dijajah 350 tahun dengan kalimat kita berjihad 350 tahun. Artinya sepanjang itu kita ini kuat berjuang. Nah, tapi kenapa usia kemerdekaan yang 81 tahun itu justru semakin kesana semakin kesini nih. Ya Bu Pak ya. Semakin kesana kok rasanya semakin kesini. Maka kalau kemudian ada tagline yang di belakang Mbak Truk ya, bersong ya, gambar wong mesem nih kok. Mendadak. Enak zamanku. Sebagiannya kok kayak membenarkan ya, kok kaya gitu. Enak zamanku. Ya karena waktu zaman beliau saya masih SD ya. Jadi nggak mikir. Sebagiannya begitu. Mari kita coba lihat ya. Hari ini ya, yang patut disyukuri meskipun demokrasi berkembang secara dewasa, meskipun tadi ya, belum substansial kan? Demokrasinya belum substansial, masih apa namanya? Sebenarnya demokrasi Pancasila, kalau slogan negara itu menggunakan demokrasi Pancasila juga belum terwujud, gitu. Justru semakin ke sana, tadi Ibu belakang mendikau semakin sekuler, ya, semakin transaksional, ya. Dan 2029 kami menduga nih, kami yang di dalam ini menduga akan semakin bahasa jeleknya itu akan semakin gila-gila. 2029 akan semakin banyak sirup yang bicara Pak. Tahu sirup? Siraman rupiah. Lebih banyak sirupnya gitu. Oke. Tadi Pak Ketua sempat ngobrol dengan saya nih. Jadi periode pertama itu kan tadi diminta jujur ya. Periode pertama itu modal saya bukan rupiah karena memang nggak punya dan tidak akan melakukan itu prinsip yang diajarkan guru ngaji saya. Mbok kowe arep kaya ngopo aja tiru-tiru liyane, ora kepilih ya ora apa-apa urusan. Berarti Allah menyiapkan sesuatu yang lebih baik ya kalau tidak itu. Modal saya itu pengajian di mana-mana Ustaz. Makanya ngirit. Di tempat saya ngaji kalau kemudian saya nampil gambar di situ, itu ada suaranya meskipun 5, 6 dan saya tidak bisa mendeteksi siapa yang milih saya. Tidak bisa disuruh nyari Mas, kira-kira sing milih jenengan bisa enggak bisa. Bahkan ada gambar itu yang kelewatan Pak, lewat dari dapil saya. Makanya jamaah di masjid itu tanya, Ustadz kemarin jenengan kayaknya ada gambarnya. Saya cari di kartu suara kok nggak ada, karena beda dapil Pak. Jadi ini nampak kebablasan Pak. Ini nampaknya kebablasan. Itu dapilnya ditambah saking semangatnya relawan saya itu. Masya Allah. Jadi makanya ya kalau ditanya habis berapa ya sangat sedikit ya. Karena memang saya tidak melakukan yang orang lain lakukan itu ya. Tidak melakukan yang disebut money politik kan. Sayangnya itu memang sulit nih. Di usut itu memang sulit ya. Satu harus kalau di aturan Bawaslu dan di aturan pengawas pemilu itu harus menghadirkan saksi ya. Dan kebanyakan saksi itu nggak mau dihadirkan Pak. Kalau disuruh bersaksi tentang proses money politik itu, karena bisa jadi satu saksinya juga terlibat. Yang kedua waktunya tuh panjang sampai hasil pemilu diumumkan tuh nanti harus ada sidang berjenjang, harus sampai ke pusat itu yang mereka kadang-kadang nggak mau. Nah sistem ini yang menurut saya perlu dirubah. Dinamis tetapi masih belum ideal, tidak substansial. Yang kedua, ekonomi dan pembangunan tumbuh tapi nggak seimbang ya. Yang tumbuh hanya di daerah tertentu ya.
Di daerah tertentu toh Bu, tapi di daerah yang lain, penjenengan mungkin sudah menyaksikan ya, di Aceh, di mana itu masih banyak bu guru yang harus berjuang melewati harus jembatan Indiana Jones yang gajinya 300.000 honor itu. Untung mukmin menang stand up ya, jadi bayar aja tapi dari stand up. Mukmin itu kan bisa dibagi-bagi ke temennya ya, guru dari NTT gitu. Itu UMB loh, alumni. Jadi ternyata banyak stand up komedian itu alumni Universitas Muhammadiyah. Ternyata lucu-lucu ya. Oke, kemudian pendidikan teknologi maju, tetapi tidak merata. Ya kan? Majunya maju, sekarang kan AI luar biasa nih. Mohon maaf kalau saya salah. Mas tadi AI ya. Ini betul. Kalau saya salah maaf loh. Karena saya karena saya ketika SMA itu penggiat seni Pak Bu. Saya pemain band. Saya pemain teater, jadi lagu-lagu ya sedikit tahu gitu. Ini gayanya siapa itu. Ini kan kemajuan teknologi loh. Teknologi luar biasa. Indonesia juga luar biasa. Cuman orang pinter di kita orang kagum. Kalah karo sing manut. Pinter dan manut itu baru dipakai. Kalau nggak manut bahaya katanya gitu. Nah, saya bicara seperti ini nggak apa-apa. Karena saya anggota nanti. Nah, pendidikan maju besar, tetapi tidak merata tadi. Berapa banyak sekolah yang ambruk belum dibenahi. Justru bikin sekolah baru. Ini yang saya kritik ya. Saya sampaikan ke teman yang di pusat. Ini jenengan harus kritisi ini. Kenapa sudah ada sekolah bikin sekolah baru? Kenapa enggak yang rusak diperbaiki? Kurikulumnya yang diperbaiki. Kalau dianggap tidak memenuhi kualifikasi, kurikulumnya yang diperbaiki, gurunya yang ditingkatkan kualitasnya sekaligus kesejahteraannya. Jangan kon sekolah terus tapi gajinya tidak bertambah gitu. Kemakmuran ya. Saya itu kadang dilemanya gini Pak Bu. Saya punya teman-teman penggiat kesenian, sekaligus punya teman-teman di dunia pendidikan. Kadang saya bandingkan, sakjane ini Indonesia itu berguna penyanyi apa berguna guru lah. Kenapa penyanyi itu begitu naik panggung bisa 200 juta, 300 juta sekali nampil Bu. Sekali nampil itu. Yang kelas lokal itu bisa 10-15 juta. Dan itu kalau belum dilunasi nggak jadi tampil loh. Iya begitu sekarang itu modelnya. Tapi Bapak Ibu guru, dosen dan para pendidik kan sangat terbatas gitu. Ini ketidakadilan yang masih nampak ya. Ini berarti yang perlu dirubah kan sistemnya gitu. Sistemnya yang perlu dirubah. Nah, ruang partisipasi masyarakat terbuka iya. Tetapi tetap dikontrol oleh pemerintah gitu. Kalau kritisnya itu kekritisan ya bisa ya nanti ada bakal siomay di depan rumah. Tahu nggak maksudnya? Bakal siomay, bakal cilok tapi gawa hati. Tangannya halus. Orang tahu mulak. Nah kan itu yang terjadi hari ini. Memang terbuka ruang ruang partisipasi terbuka, tapi kritisisasi terhadap kebijakan. Jadi gini, ada sejak pemerintahan yang dulu yang waktu presidennya yang tadi beliau ngusul ke IKN itu kami nolak Pak, fraksi kami nolak nih. Tapi karena 50 kalah dengan 450 Pak, jadi suaranya mendem gitu, suaranya hilang gitu. Nah, yang dulu itu kan kemudian membuat kebijakan itu ya. Seolah-olah kalau tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah itu atau tidak sepakat itu dianggap melawan negara. Kan nggak begitu cara mainnya gitu. Negara itu institusi, pemerintahan itu institusi yang dipercaya untuk mengelola, bukan memiliki, ya kan? Kalau kita nggak sepakat dengan kebijakan bukan melawan negara, hanya tidak sepakat dengan kebijakan. Ya ngapunten, saya karena kedudukan DPR itu beda dengan DPR RI Pak Bu. Kalau DPR itu lembaga legislatif yang setara dengan itu. Tapi DPRD itu di dalam peraturannya Kemendag itu bagian dari pemerintahan. Jadi bagian pemerintahan, kalau DPR provinsi ya provinsi, kalau kabupaten kota ya kabupaten. Kami ini bagian dari pemerintahan. Maka kami itu seolah-olah menjadi pegawainya Mendagri. Semuanya diatur oleh Mendagri, termasuk beliau ini pegawainya Mendagri.
Ya Bu ya. Nah, bedanya kalau di Sleman itu lurah dipilih ya. Kalau di kami lurah itu ASN, pejabat yang ditempatkan ya, di dalam birokrasi ngoten ya. Jadi seolah-olah kalau kita itu tidak sama atau berbeda dengan kebijakan pemerintah dianggap melawan negara, padahal enggak. Kita enggak akan melawan negara, kita cinta NKRI gitu. Nyatanya masyarakat itu kan luar biasa ya. Orang diuruni yang ngerayake gitu. Orang diuruni yang ngerayake dhewe, gawe lomba-lomba yo raga dhewe dan bagus-bagus itu karena kecintaan gitu. Ora diuruni cat yo ngecat dhewe gitu. Ya karena kecintaan kepada negara ya. Tapi kalau berbeda dengan pemerintah ya biasa. Kalau memang tidak sesuai dengan yang Profesor tadi sampaikan dari ayat Allah, ya kita harus kritisi ya. Harus kita sampaikan nih. Nah, pekerjaan rumahnya, kalau ini yang patut disyukuri kalau yang sampai ketimpangan sosial dan ekonomi, Gini rasio kita itu masih sangat tinggi. DIY ini termasuk yang Gini rasionya tinggi. Ada orang yang sangat kaya, tetapi di samping itu ada orang yang sangat miskin. Ketimpangannya tinggi. Apalagi hasil sensus penduduk terakhir Bu, kacau mboten gampang Bu. Di tempat kami kacau Bu, kacau. Ternyata desil tidak sesuai dengan realita, masih terjadi. Padahal 2 bulan yang lalu saya mendatangi Kemensos Bu. Saya mendatangi Kemensos untuk persoalan desil, persoalan desil. Kami minta begini, JPD jaminan pendidikan di kota Jogja itu kan sebagiannya hanya untuk desil 1 sampai 4. Saya bilang begini, waktu itu yang menemui Pak Wamen, Pak Wamen itu Pak Agus Jabo, dulu aktivis Pak, tapi sekarang nggak aktif lagi Pak. Sudah jadi Wamen, sudah nggak kenceng lagi ya. Nah, kami sampaikan supaya pemerintah daerah itu punya lex spesialis, punya kebijakan sendiri untuk bisa menambah jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial. DT-nya itu dilonggarkan, desilnya itu dilonggarkan. Kalau di pusat hanya 1 sampai 4, ya di daerah bisa 4 sampai 6 lebih. Karena fakta di lapangan menunjukkan itu. Kemarin baru saja didatangi teman itu, Mas, aku bisa lagi dianggap sugih. Nah, tiba-tiba desil 10 nih, padahal kaya raya gitu. Padahal yuk, tetap koyong ini gitu. Dianggap sugih. Nah ini deh, ketimpangan sosial dan ekonomi, korupsi yang masih merajalela, dan sedihnya itu kan yang korupsi justru aparat penegak hukum gitu. Orang yang tahu hukum, yang harusnya menegakkan hukum, justru yang terjerat kasus. Dan sebagian yang parah lagi money laundry Pak Budi, pencucian uang itu. Dulu saya nggak paham pencucian uang itu apa gitu. Gitu. Dikiranya ibu-ibu kalau mencuci celana suaminya terus ketemu duit itu lagi pencucian uang. Gitu. Ternyata mereka itu memindahkan uangnya atas nama orang lain untuk salah satu bentuk usaha real, itu untuk menutupi uang-uang yang telah diambil ya. Makanya ngapun ini perlu divalidasi ya, tapi beberapa sumber mengatakan kalau di DIY ini sekarang banyak coffee shop nih, bahkan di tengah hutan bikin coffee shop yang mewah, yang bagus, orang tahu payu tapi kok awet, itu diduga bagian dari money laundering ya. Pemiliknya sih bukan orang setempat ya, itu ada dugaan kesana. Ini data dari teman-teman yang survei di lapangan. Sekarang di Jogja ini ada sekitar 2.700-an Pak warung kopi. Ini yang aktif dan yang kupon sudah terhitung. Jadi jenengan kalau membuat nanti jadi 2.701 Bu. Kalau begitu. Nah kemudian kemiskinan yang struktural gitu. Kemiskinan itu seolah-olah struktural gitu. Seolah-olah tidak pernah tidak pernah beranjak ya. Kalaupun angkanya kemudian mengecil, itu bukan jumlahnya yang semakin, tapi kriterianya yang diturunkan. Sekarang kan desil saat itu kan 350 atau berapa? Saya ada datanya ini. Jadi semakin dikecilkan,
Nanti supaya apa? Datanya turun. Lalu stunting juga nambah. Bu Lurah di Jogja stunting nambah di kota saya itu. Sudah ada program macam-macam termasuk gitu. Termasuk program itu ternyata tidak menambah baik gitu. Kemudian praktik politik transaksional ini masih, Bu. Teman saya itu gini, Mas Kucoro, opo jenengan tak piro, yo lantai piro-piro wong aku ora model ngono kuwi. Aku tak loro. Jadi untuk di kabupaten, tingkat kabupaten kota itu 2 miliar habis. Ini di DIY yang kota pelajar, yang banyak orang melek pendidikan. Tapi di daerah lain, saya dapat kabar di Kecamatan Muna, Sulawesi Selatan, itu kalau pilkada, Pak Bu, ada pilkada ulang tadi, pemungutan suara ulang di beberapa daerah, itu sampai satu orang 1,5 juta. Itu 2019, nggak tahu sekarang, mesti lebih mahal. Itu yang di DIY saja terjadi, apalagi di pelosok-pelosok yang aparat itu nggak bisa menelisik sampai jauh, harus naik turun gunung, Pak. Sangat terjadi itu. Dan saat ini tadi saya sampaikan, di 2029 sangat mungkin itu semakin banyak terjadi. Apalagi MK memutuskan pemilu kan nanti dipisah. Jadi 2022 itu hanya presiden dan DPR RI, lalu 2031 itu kepala daerah dan DPRD kabupaten kota. Ini ruwet lagi. Yang ini kasusnya belum selesai diselesaikan, sudah harus pemilu lagi. Jadi saya mesak kesin sudah di KPPS, bayar sepiro, biar malah beberapa meninggal dunia itu. Ya kan? Ini sebenarnya menyusahkan. Kalau saya ya harusnya digugat lagi tuh pemisahnya tuh, dari sujiwe kesel. Gitu. Kemudian polarisasi, nah sekarang ini mulai terjadi gitu. Luar biasa, medsos itu kan ujaran kebencian banyak sekali gitu. Penistaan agama luar biasa gitu. Sehingga masyarakat itu mudah beradu dengan masyarakat yang lain. Gak cuma antar daerah, antar pulau, antara sekali satu daerah saja pada bertengkar. Jakarta itu hampir, cuma nggak ada ekspos sih, ada satu daerah itu hampir tiap hari tawur. Kemarin berita terakhir di Papua itu saudara kita dari Sulawesi dengan dari Papua sudah mulai berhadapan. Konflik sosialnya semakin tinggi. Ini bukti bahwa negara gagal. Negara gagal mengelola konflik yang ada di masyarakat karena ketidakhadiran negara. Dan kalau hadirnya dengan modal kekerasan justru menambah runyam. Bapak Ibu mungkin mengalami masa dom nih, dulu daerah operasi militer di Aceh gitu. Kemudian Lampung ada peristiwa itu kan represif kan pemerintah waktu itu. Saya alami 98 Pak, kemudian saya juga 98 kuliah itu beberapa kali ruang UKM kami di UNY itu ngecap sepatu tentara karena habis demo dari Kejayaan dikejar-kejar gitu Pak, pintunya jebol-jebol itu gitu. Kemudian menurunnya kepercayaan pada pusat terhadap kepercayaan publik terhadap politik. Sekarang kan masyarakat itu apolitik ya. Kalau dengar kayak anggota dewan halah gitu deh. Sebagainya begitu gitu. Kayak anggota dewan, semua anggota dewan ini sudah turu gitu. Misalnya ngomongin setuju gitu. Cocok gitu. Dinamikanya memang luar biasa gitu. Ya tadi ya, kadang-kadang yang benar tapi sedikit itu dimakan oleh yang salah tapi banyak jumlahnya. Nah itu resiko politik demokrasi one vote itu seperti itu resikonya. Cuman hari ini baru itu sistem yang dianggap cocok. Tapi kalau mau ganti sistem ya itu kalau masyarakat menginginkan semua ya bisa terjadi gitu. Bisa terjadi. Tahun lalu kan kita Agustus tahun lalu huru-hara ya Pak ya. Huru-hara di mana-mana kerusuhan sampai kantor. Kalau kantor dewan kami alhamdulillah aman gitu. Dan kalau saya termasuk tidak terlalu khawatir dijarah gitu. Karena ya rumah saya masih kontrak. Nek dijarah ya ngene sing duwe. Kemudian ya saya ada kendaraan roda 4 ini karena sebagai pimpinan saja.
Kalau enggak saya masih pakai sepeda motor Supra X gitu. Dulu pakai Suprafit gitu. Suprafit itu singkatan Bu, supaya pengangsurannya rajin. Kalau fit pikiran tenang. Gitu. Masih ada itu Suprafit saya gitu. Yang masih saya pakai gitu, ke kunjungan ke daerah-daerah itu. Gitu. Nah, berikutnya slide berikutnya Bu. Monggo ya. Kemudian antara kekuasaan dan amanah nih, idealnya kekuasaan itu adalah amanah. Amanah itu akan menghasilkan kebijakan untuk kesejahteraan. Tapi yang terjadi, kekuasaan itu sekarang kan kepentingan. Kepentingan siapa yang berkuasa, kepentingan kelompoknya, transaksi, perebutan pengaruh, ya kan? Maka ya ini menjadi sangat tidak sehat. Ya. Siapa yang berkuasa dia akan menaruh banyak orang di, meskipun tadi yang disampaikan Ustaz, kalau diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu kehancurannya gitu. Kan presiden itu punya operator gitu, operator lapangan pembantunya namanya menteri ya. Nah menteri ini yang mesti sesuai dengan kapasitasnya, karena dia akan menangani hal-hal yang sifatnya sampai ke urusan teknis. Kalau kepalanya kan hanya kebijakan deh, babnya kebijakan, meskipun seorang kepala itu harus tahu banyak hal, nak orang dihapusi anak buahnya, informasi yang sampai bisa keliru. Nah saya curiga beberapa bulan ini informasinya ngasal gitu. Jadi ya 10 tambah 6. 10 tambah 6 itu Bu. 11. Wah gitu, berarti merdeka 17. Itu bisa jadi ya, jadi memang harus ada orang-orang yang capable. Sayangnya orang-orang yang ekspor yang menguasai bidang itu tidak ditaruh pada tempat yang tepat. Karena apa? Karena kepentingan kalah dengan transaksi tadi. Kamu dukung saya, kamu saya kasih ini. Ini yang kenapa sekarang terjadi banyak double jabatan itu. Wamen sekaligus komisaris berapa 30 lebih loh. Dan ada konco saya tuh ya, ketemu tak seneng. Jangan kira metu biar kayak tadi oposisi lah bengok sak kayange kaya sampai mati oposisi ya. Oposisi sampai mati, ternyata sekarang guya-guyu gitu. Guya-guyu tambah lemu gitu. Ya Allah ya. Gitu, ya. Jadi kan tadi politik bagi-bagi tadi yang membuat runyam gitu. Harusnya kan siapapun yang menduduki urusan teknis itu adalah orang yang expert. Kalau urusan riset dia yang pintar riset, kalau urusan ekonomi dia yang pintar ekonomi, kalau urusan pertanian yang pintar. Bukan karena tadi kamu dukung saya maka kamu saya kasih ini akhirnya banyak yang jeblok kan, kalau menurut para pengamat. Kemudian yang kepentingan tadi perebutan pengaruh ini sangat, kalau di pusat sangat kentara Bu. Sangat kuat yang namanya perebutan pengaruh ini. Siapa dekat dengan siapa, siapa dekat dengan siapa itu pengaruh. Jadi kekuasaan itu nanti kan jalurnya itu ada beberapa Bu. Ada jalur yang sangat kuat, ada jalur yang biasa saja. Yang biasa ini belum tentu sampai ke pusat juga, tapi yang sangat kuat itu bisa langsung. Nah ini kalau dibiarkan ya runyam nanti negara. Tidak akan, rakyat itu akhirnya tidak mendapatkan apa-apa ya. Rakyat tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah pertanyaan kita adalah apakah politik masih menjadi jalan pengabdian? Ini bagi kami juga menjadi renungan ya. Kalau sudah jawabannya tidak, maka saya mungkin sampai 2029 saja nanti tidak mencalonkan lagi. Memang berat ternyata, berat. Kita tahu, halo Bapak. Oke, jadi gini Pak, kalau ada sesuatu yang salah dan kita tahu, tapi orang yang nih itu rasanya itu gimana gitu. Kita tahu itu salah, tapi memperbaikinya itu sangat susah, bahkan nggak mampu, itu menjadi lebih berat, menjadi lebih berat. Apakah rakyat menjadi tujuan atau hanya pemilih? Nah, ini yang selama ini masih terjadi kan? Dimanfaatkan hanya ketika butuh. Lihat saja di NTT hari ini ya. Siapa yang hari ini datang ke sana itu ya, orang-orang betul peduli. Nah, kami ini bukan kampanye, tapi 2000
2005 nih. Aceh tsunami, saya sempat jadi relawan Aceh dengan bendera kami nih. Sebulan gantian nih sama teman-teman. Kemudian 2006 kami ke Bantul dan lain sebagainya. 2000 berapa kami ke Lombok nih. Yang ke Lombok itu saya datang sendiri Pak, tidak pakai bendera apapun, cuman niatnya pengen menghibur anak-anak sana, karena sudah saya ikut kelompok ini Pak Bu, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia, masih ikut saya dengan Ustaz Bimo, Ustaz Kuta, jadi beatbox masih bisa Pak. Gitu. Itu untuk anak-anak, kalau ibu jangan gitu. Itu masih bisa kayak gitu. Jadi biar anak-anak ada ini semacam, kalau dalam psikologi namanya membangkitkan semangat lagi juga, motivasi supaya mereka tidak putus asa karena terkena gempa. Biasanya saya bikin lagu deh, jangan takut lagi, gempa sudah